Man dzakaroni fi nafsihi, kata Allah. Barang siapa yang zikir, menyebut namaku, mengingat namaku fi nafsi, di dalam dirinya, hanya di dalam rumahnya saja, dzakartuhu fi nafsihi, maka aku juga akan menyebut namanya di dalam diriku sendiri, kata Allah. Itu artinya apa? Kalau kita sholat sendiri-sendiri, kita ngaji sendiri-sendiri, kita zikir sendiri-sendiri, maka Allah akan membalas dengan zikir, dengan menyebut nama kita juga hanya Allah sendiri. Tapi waman dzakaroni fi malain, barang siapa yang menyebut namaku, yang zikir kepadaku, fi malain, di tempat keramaian, di hadapan para manusia, dzakartuhu fi malain khairun minhum. Barang siapa yang menyebut namaku dan berzikir kepadaku, fi malain, di tempat keramaian, di muka umum, di majelis taklim, dzakartuhu fi malain khairum minhum, maka aku akan menyebut nama kalian di hadapan seluruh malaikatku, ya, dan aku akan memberikan pahala khairum minhum, yang lebih baik daripada apa yang engkau sebut dan apa yang engkau minta. Itu artinya apa? Dalil hadis qudsi ini, ya, membantah orang-orang yang mengatakan yasinan bid'ah, kumpul-kumpul tahlilan bid'ah, mengadakan maulid Nabi bid'ah. Ini hanya satu hadis. Masih banyak hadis-hadis lain yang menyuruh kita suruh zikir itu berjamaah. Ya, dengan kita zikir berjamaah, maka nama kita akan dikenal di penduduk langit atau di alam malakut, di alam malaikat. Kalau kita sering zikir di tempat umum seperti ini, maka kita terkenal di alam malakut sana. Malaikat pada mengenali kita. Karena apa? Allah berseru di hadapan malaikat, "Hai malaikat, itu tuh yang namanya Fulan bin Fulan zikir kepadaku di tempat ramai, di tempat umum, maka aku juga umumkan namanya di hadapan kalian para malaikat." Maka beruntunglah yang mana pada pagi hari ini Allah masih mengekalkan iman kita, Allah masih mengekalkan taufik kita, sehingga kita mampu untuk melaksanakan kewajiban kita, sholat berjamaah dalam 5 waktu. Karena di Batam ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai aliran sesat. Katanya kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kalau sudah dekat kepada Allah, tidak perlu lagi berjamaah, tidak perlu lagi sholat. Yang penting ingat Allah pada jam 12 malam, itu sudah cukup. Itu adalah aliran sesat. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah At-Toha ayat 14, "Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri," kata Allah. Ya, innani anallaha, saya ini adalah Allah Tuhan kalian. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka beribadahlah engkau kepadaku. Apa bentuk ibadah? Kita mengkaji rukun Islam. Ibadah itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu semua dilakukan dengan berjamaah, bukan dengan sendiri-sendiri. Maka tolol betul kalau ada orang yang mengatakan
Kalau sudah makrifat kepada Allah, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi jamaah. Itu salah dalam mengartikan suatu ayat, salah dalam menafsirkan ayat. Kenapa dia salah dalam menafsirkan ayat? Karena dia nggak mau ngaji. Ngaji hanya fokus pada satu orang. Yang orang itu sesat, mungkin dia punya kelebihan agak banyak hafal hadis dan hafal Al-Quran. Cuman dia cara menafsirkannya salah. Kata-kata fa'budni ini fi'il amar, kata perintah. Artinya kita semua disuruh menyembah Allah, mengabdi. Apa itu abdi? Apapun yang diperintahkan harus dilaksanakan. Aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku.